Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin Saimin. Melanjutkan materi kita tentang CRUD tabel kelas pada aplikasi sekolah. Kita akan lanjutkan di file index.php, masih di file index.php. Agar edit dan hapusnya ada link untuk menjalankan file edit dan hapus. Kita buka dahulu VS Code-nya. Kita cek pada pilihan edit dan hapus. Nah, bagian sinilah yang akan kita selesaikan. Kita bisa menggunakan tulisan edit ataupun menggunakan icon edit. Contoh kali ini kita menggunakan tulisan saja. Kita jadikan untuk edit itu sendiri agar ada hyperlinknya. Berarti kita gunakan saja, kita gunakan A dengan reference-nya. Kita menggunakan file apa? Kita ubah dulu karena saya mau menggunakan ini memang menggunakan kutip, maka yang depan ini saya ganti menjadi menggunakan petik. Oke, ini saya buang, ini saya buang. Boleh juga sebaliknya ya. Misalnya nanti untuk file edit saya beri nama file edit.php. Kalau tambah file, saya gunakan file belum ada ya, tambah file. Oke. Oh iya, tambah file pun belum ada di atas ini. Nanti kita akan buat. Selesaikan dahulu untuk edit PHP ini. Edit PHP file ini. Apakah hanya file edit saja yang dipanggil? Tidak, karena kita inginkan beserta ID dari yang diedit. ID keberapa? Berarti kita buat dahulu ID sama dengan $B sesuai dengan di nama kolomnya. Dalam hal ini kita beri nama kolomnya adalah ID sama tulisannya, hanya kita tutup, tulisannya edit. Kita tutup hyperlink. Oke, selesai untuk editnya. Kalau kita cek hasilnya, pastinya sudah muncul hyperlinknya. Ya, kalau kita klik edit, dia akan error karena file yang dipanggil ini belum kita buat. Tapi sudah, dan sudah masuk ke ID 1. Yang kalau kita ubah pun dia akan sesuai. Misalkan di sini dia masuk di ID-nya adalah ID 2, seperti ini. Kita lanjut untuk hapusnya. Sama modelnya sebenarnya, kita gunakan ini. Href misalnya saya sampai sini saja. Sampai sini. Copy paste ya. Oke, saya tekan Alt Z biar kelihatan yang di ujung turun ke bawah. Seperti ini. Ini masih satu baris ya, baris 40 dua-duanya. Jadi ketika teman-teman sekalian nulis, biarkan saja satu baris. Oke, berbeda sedikit untuk edit. Pertama yang beda nama filenya. Kita berikan nama filenya sesuai dengan maunya kita. Misalnya saya gunakan nama filenya file bahasa Inggris. Saya cek dulu di database yang kita siapkan kemarin. Kita menggunakan nama tabelnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita coba belajar untuk konsisten. Pesat, tapi sebenarnya bebas ya. Mau buat menggunakan nama bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Pesat 11B, pesat 10
B sekolah. Ini kelas siswa. Kelas siswa. Oke, bahasa Indonesia berarti kita boleh kita gunakan bahasa Indonesia saja ya. Hapus.php. Oke, tanda tanya ID sama dengan ID. Oke, sudah. Kita buat sama. Tapi tidak langsung kita tutup, tidak langsung kita selesaikan. Kita buat ketika diklik dia nanya dulu. Jangan langsung jalan gitu dikliknya. Kita buat return confirm. Konfirmasi dahulu. Jangan sampai nggak sengaja klik tiba-tiba hilang gitu. Dan pesannya kita mau munculkan apa? Pesannya bebas, misalnya yakin akan dihapus. Yakin akan dihapus. Oke. Ya, baru kutip. Nah, hapus. Oke. Setelah tulisan hapus, jangan lupa kita tutup A-nya. Tutup hyperlink-nya. Oke, baru tutup TD-nya. Titik koma di akhir. Oke, selesai. Kita cek terlebih dahulu hasilnya. Sudah berhasil. Contoh ketika saya klik hapus, maka akan nanya yakin akan dihapus, cancel, nggak jadi ngapus. Ketika jadi dihapus, dia akan menjalankan file hapus.php dengan ID yang sesuai. Contoh tadi saya klik adalah ID 2, maka di sini adalah ID 2. Not found karena kita belum buat filenya. Oke, 2 ini selesai. Satu lagi untuk tambah datanya. Untuk tambah data tergantung kita mau letakkan di mana. Misal kita akan letakkan di atas ya. Misalkan kita letakkan di samping data kelas ini. Maka kita bisa buat menjadi tambahkan link untuk tambah PHP. Kita letakkan setelah judul. Contoh kita letakkan setelah data kelas di sini. Kita gunakan saja hyperlink dengan kelas button, kemudian button medium, kemudian button dengan warna primary biru. Linknya misalkan kita beri nama tambah.php, bebas ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, add.php juga boleh. Lalu kita beri nama tulisannya tambah. Oke, kalau kita cek hasilnya, dia akan jadi seperti ini, tambah. Kalau kita akan letakkan di ujung sini, kita sesuaikan nih bentuknya. Misalnya, ini secara total grid yang dilakukan di Bootstrap itu dibagi dalam 12 kolom. Jadi kalau kita menggunakan dia di ujung, bisa kita jadikan misalnya yang ini kita jadikan 10 untuk tulisan tambah 2-nya. Maksudnya seperti apa? Kita buat seperti ini ya. Kita gunakan div misalnya. Kita berikan saja divnya misalkan kita kasih kolom 10 ya. Kelasnya dengan nama kelas kolom 10, col 10. Oke, ini yang kita gunakan. Kita taikkan ke atas. Oke. Lalu kita buat satu lagi dengan kolom 2. Oke. Ini kita cek dulu hasilnya. Ternyata belum berubah.
Ya, kita buat satu tambahan kelas untuk row-nya. Satu row. Oke, ini kita letakkan di antara dua div ini. Di atas ini biar tampilannya lumayan rapih. Oke, kita atur. Oke, ini yang saya maksud. Di ujung sini. Karena ada 12 grid ya. Masih ada jarak kosongnya. Kalau misalkan ini mau dibuat kemari, boleh kita kurangi. Kita buat 10 sama 2, misalnya ini jadikan 3, kita jadikan 9. Karena totalnya tetap 12. Oke, seperti ini. Kalau mau ada jarak, ini kan nggak ada jarak sama sekali, boleh kita tambahkan misalnya margin bottomnya kita kasih MB2. Jadi ada margin bottomnya 2. Oke, seperti ini. Kalau ini sekalian juga boleh, berarti MT-nya berapa, margin top. Saya kira nggak usah banyak-banyak ininya. Ya, selesai ya. Kalau kita klik, dia juga akan jalan memanggil file tambah.php. Dan sudah muncul tulisan apa namanya? Not found, artinya file sudah dijalankan dan tidak ketemu karena filenya memang belum ada. Langkah selanjutnya kita buat file tambah.php-nya di sini. 3 file yang harus kita buat: tambah.php, edit.php, hapus.php. Mana duluan yang harus kita kerjakan, bebas. Yang mana duluan juga boleh. Contoh kali ini, misalnya saya mau gunakan file tambah.php terlebih dahulu. Berarti tinggal saya buat file baru. Boleh saya copy paste dari index, boleh juga yang tidak saya copy paste. Contoh saya copy paste saja ya. Copy, paste, Ctrl V shortcutnya. Ganti namanya sesuai dengan nama yang tadi dipanggil. Saya manggilnya tambah, berarti di sini tambah. Kemudian saya biarkan semua judulnya sama, ini data kelas sama. Ini saya kembalikan, tetap ada linknya, tapi saya ganti judulnya kembali dengan isian dikembalikan ke file index. Titik saja. Boleh juga index.php, saya titik aja. Titik itu artinya file index, file default yang ada di dalam folder tersebut. Data kelas saya ganti dengan tambah kelas, tambah data kelas boleh, tambah kelas juga boleh. Untuk tambah saya belum butuh ini. Saya jadikan baris komentar terlebih dahulu karena nanti bisa jadi saya butuh. Kalau tidak butuh saya hapus. Saya butuhnya, saya tidak butuh tabel, tapi saya butuh form actionnya. Ya, berarti langsung saja ini saya hapus sampai table. Oke, saya butuh di sini. Saya buat div row terlebih dahulu. Div dengan kelas row, maksudnya gitu. Oke, di sini baru saya buat formnya. Saya butuh post ya. Actionnya dia akan manggil file baru. Misalnya saya beri nama simpan.php. Isinya ini akan kita bahas. Kalau saya butuh ada gambar, nanti wajib ada enstype ya, encoding type. Karena saya belum menggunakan gambar untuk kali ini, maka saya cukup tambahkan metodenya saja. Enstype-nya saya tidak buat dengan metode post. Tulisannya boleh besar boleh kecil untuk tulisan post ini. Baru isinya. Pertanyaannya macam-macam, tapi saya buat intinya ada kelas, dengan kelasnya adalah form group. Ini saya butuhkan dengan isian pertama pertanyaan untuk nama kelasnya. Saya gunakan saja label for class, nama kelas. Ini boleh diisi boleh tidak. Kelas gitu, atau nama kelas. Kemudian input yang digunakan dengan kelasnya gunakan form control. Tipe yang saya butuhkan teks, saya butuh nim harus sama.
dengan yang kita miliki di dalam kelas. ID kelas kapasitas terisi, berarti harus saya sesuaikan dengan ini. Ya, ID kelas kapasitas terisi. Saya tinggal buat kelas, name-nya kelas. Oke, saya cukup sampai di sini saja. Karena ini awal, boleh saya jadikan autofocus. Autofocus. Saya juga butuh dia sewajib isi di required. Oke, kalau saya jalankan akan muncul seperti ini. Fungsinya autofocus langsung jalan di sini ya. Saya nggak perlu klik lagi, dia langsung bisa jalan. Kira-kira begitu. Karena kalau tanpa autofocus, yang terjadi seperti ini. Saya nggak bisa langsung nulis. Saya klik dulu baru dia pindah ke situ. Oke, selesai untuk kelas. Saya butuh lagi untuk kapasitas dan terisi. Berarti saya harus duplikat. Satu. Saya butuh kapasitas dan terisi. Kapasitas. Kapasitas, kemudian type-nya number, name-nya kapasitas. Untuk autofocus sama required kita buang saja karena tidak wajib diisi. Satu lagi, terisi ya. Terisi, oke. Terisi, sudah ya. Kalau kita cek hasilnya seperti ini. Oke, tinggal buttonnya saja. Di sini kita tinggal buat button. Button juga kita buat sama, yaitu form group lagi yang kita buat, form group. Baru kita buat isinya. Dua ya kita buat dengan model input dengan kelas. Yang pertama kita buat button medium, button dengan color warning. Pastikan kalau di enter posisinya sudah di ininya muncul foldnya. Oke, type-nya kita ganti. Yang ini saya butuh untuk reset. Satu lagi nanti saya butuh untuk submit. Untuk submit saya butuh value-nya diganti. Simpan. Dengan name. Saya juga butuh name untuk pengecekan nanti. Misalnya saya beri nama yang sama tapi dengan tulisan S kecil. Karena case sensitif ya, sesuaikan saja. Kalau sudah saya cek seperti ini hasilnya. Memang nggak ada jarak sama sekali dan warnanya masih sama. Boleh saya ganti, jangan warning. Misalnya saya beri warna dengan warna primary, boleh. Ini kalau mau dikasih jarak, berikan saja misalnya MT2, margin top 2, biar nggak nempel kayak gini. Refresh, maka dia ada jarak 2. Kalau tulis sesuatu, reset, hilang lagi semua. Tulis sesuatu, simpan. Kalau ada yang nggak sesuai, contoh ini jenisnya number diisi angka, dia langsung muncul pesan kesalahannya. Kalau sudah diisi, ketika disimpan, dia akan menjalankan file yang namanya simpan.php. Kebetulan belum dibuat, maka jadi error.
Oke, kalau sudah beres, kita buat file baru yang namanya simpan.php, letakkan di folder yang sama. Simpan.php. Oke, kita buka PHP-nya. Lalu kita cek dahulu apakah ini kirim file atau langsung ditulis. Kita cek FOSS-nya. Nah, ini harus sama dengan NIM yang diberikan di sini. Saya simpan, berarti di sini juga wajib simpan. S-nya kecil, terus di sini jadi besar, jadi error. Jadi harus sama persis besar kecilnya. Kalau sudah di sini, baru kita tentukan mau ngapain dari sini. Misalnya saya mau panggil file koneksi, saya panggil dulu, karena koneksi ada di folder keluar folder, maka saya kasih titik-titik garis miring. Baru filenya saya sebutkan. Bikin variabel baru. Ini wajib pakai underscore dan tulisan postnya huruf besar. Ini wajib nama yang dibuat di sini sesuai dengan nama yang dibuat di sini. Tidak wajib sama dengan nama kolom, tapi lebih mudah kalau digunakan. Dua lagi, kapasitas dan terisi. Variabelnya juga namanya sama, tinggal ditulis sekalian. Kapasitas terisi. Kapasitas. Double klik, Ctrl D. Kalau ini sudah, buat variabel, perintah untuk menjalankannya. Misalnya kita beri nama variabelnya $SQL, bebas variabel apapun, ini variabel untuk menjalankan, karena kita mau menyimpan, kita gunakan insert into. Untuk insert into perintahnya nanti boleh menggunakan set, boleh juga menggunakan value ya. Sebutin nama tabelnya, tekan benar, nulis nama tabelnya. Saya gunakan set saja. Kalau set itu membandingkan langsung diisi, misalnya nama kolomnya sama dengan, nah langsung disebutin tuh nama isiannya. Karena $kelas itu adalah nama variabel yang dibuat di atas. Kalau satu lagi adalah value, sebutin dulu nama kolomnya di sini nih. Kalau gini berarti semua nama kolomnya sama, baru diganti setnya dengan value. Kalau value seperti ini, baru disebutin satu-satu. Kelas, koma, gitu. Dan itu harus urut dengan yang ada di sini. ID, kelas, kapasitas, berarti urutannya kelas, kapasitas, terisi. Kalau menggunakan value. Kalau ini ditulis, boleh tidak urut. Kalau misalkan tidak ditulis, harus urut. Saya lebih senang menggunakan set saja. Kenapa? Karena konsepnya sama nanti dengan update. Dengan di sini harus saya sebutin dulu nama tabelnya. Kelas sama dengan oke. Lalu yang kedua, kapasitas. Ini adalah nama kolom. Sampingnya adalah nama variabel, nama isian. Kebetulan kita isi dengan nama variabel yang kita buat di atas. Satu lagi, terisi. $terisi. Oke, titik koma. Selesai. Baru kita akses atau kita jalankan. Misalnya $hasil sama dengan MySQL query $koneksi, $SQL. Tulisan link sama query tidak perlu ditulis ya, titik 2 itu biarkan saja. Kalau di saya default muncul karena saya pasang extensionnya. Kalau kalian teman-teman belum muncul tulisan ini, biarkan saja, berarti extensionnya belum dipasang.
Selesai. Terus kalau misalnya berhasil, kita mau apain? Bisa kita buat, kita cek apakah berhasil atau tidak. If hasil, ini artinya true ya berarti ya. Kalau hasilnya true, kalau benar, kalau berjalan sesuai dengan rencana, maka kita alihkan, kita panggil file lain. Misalnya file lain itu adalah file index. Boleh kita buat seperti ini, location titik 2, boleh pakai spasi, boleh tidak. Index.php. Maksudnya pakai spasi itu setelah ini ya. Kalau ini dijamin nggak boleh, pasti error. Tapi kalau setelah ini nggak ngaruh. Mau pakai spasi seperti ini ataupun tanpa spasi seperti ini, hasilnya sama saja. Saya gunakan spasi, di koma, selesai. Terus kalau gagal bagaimana? Kalau gagal misalkan kita buat pesan saja. Echo gagal simpan data. Titik koma. Oke. Simpan data belum berhasil. Selesai. Yang ini bagaimana? Kalau misalnya dia ada yang salah di bagian sini, boleh kita buat seperti ini, cuma nanti nggak ketahuan kalau misalkan error. Boleh kita buat else, ini nggak wajib, yang terakhir. Biar tahu saja. Misalnya bermasalah pada variabel submit. Maksudnya sih ininya nih simpan. Sininya nih, bisa jadi namanya beda gitu. Kita tes biar muncul yang ini ya. Selesai, kita cek dahulu betul atau tidak yang kita kerjakan. Simpan. Sintak error, TEHO, simpan baris 13. Oke, di baris 13 ada yang salah. Ini dia. Baris 13 itu else. Gagal simpan data. MySQL query $koneksi $SQL insert into kelas kapasitas terisi. Apakah yang salah? Kita cek terlebih dahulu. Location sudah benar. If location, header location PHP echo, ini dia yang salah. Kenapa tiba-tiba berubah jadi kurung biasa, bukan kurung kurawal? Oke, kita hapus. Oke, salah saya buatnya. Oke, kita cek, kita refresh saja. Oke, berhasil, sudah. Bagaimana kalau kita salahkan biar muncul kayak gini? Misalnya kita buat di sininya S-nya S besar, sementara di sininya S-nya kecil misalnya. Kan nggak nyambung tuh. Apa yang terjadi? Maka munculnya nanti akan seperti ini. Errornya bermasalah pada variabel submit karena kita salah disesuaikan. Ini diganti huruf besar, itu juga boleh. Sama-sama dibuat jadi huruf kecil, itu juga boleh. Refresh saja, dia langsung masuk. Oke, saya lebih senang untuk nimnya pakai lowercase, tidak capital case. Oke, saya kira cukup untuk R-nya, untuk C-nya create. Jadi CR-nya sudah, tinggal update dan delete. Oke, untuk tambah data kita sudah berhasil. Misal saya masukkan kelas 10 PS 1 dengan kapasitas siswa 32 orang. Yang di kelas tersebut memang terisi 32 orang. Ketika disimpan sudah berhasil masuk seperti ini. Bagaimana kalau kita inginkan urutan ini berdasarkan abjad atau ascending misalnya? Nah, kalau seperti itu inginnya, kita bisa edit di bagian index, tambahkan pada instruksi select dengan tambahan order by. Nama kelas. Berarti order by kelas kita buat ascending. Ascending itu A to Z. Kalau sebaliknya adalah descending, D to Z. Descending, Z to A maksud saya. Seperti ini hasilnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini tergantung kebutuhan ya, perlu atau tidak. Kalau tidak berarti input terbaru itu yang muncul. Tapi kalau tidak, kalau dibuat urutan kelasnya yang akan muncul. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di materi tentang edit dan hapus. Terima kasih.